Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Semoga anak ibu dalam keadaan sehat, dan yang lagi agak-agak kurang sehat, semoga diberikan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum mulai kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa yang belum sholat duha, segera sholat duha, baca doa belajar, kemudian tilawah. Semoga apa yang dipelajari hari ini bermanfaat untuk kedepannya. Nah, kali ini kita akan belajar tema 5 SBDP, masih mengenai reklame. Namun fokusnya kita akan mempelajari tentang kemasan produk, poster, logo, embalase, dan buklet. Sebenarnya kita sering menemuinya di sekitar kita, karena banyak orang menawarkan produk ke kita, pasti dia menunjukkan sesuatu kepada kita. Nah, yang pertama adalah kemasan produk. Ini adalah beberapa contoh kemasan produk, mulai dari brownies, snack, kue, minuman. Sebenarnya tidak hanya sebatas produk makanan dan minuman, bisa juga berupa barang-barang ataupun alat mandi, baju, dan lain sebagainya ya, tidak terbatas pada makanan. Nah, salah satu strategi pemasaran produk itu membuat kemasan produk yang menarik. Jadi ketika kita lewat di toko, nampak satu produk menarik, pasti kita dekatin ya. Nah, kita tertarik, maka kita membeli. Nah, tujuan atau fungsi utama kemasan produk ada 3. 1. Melindungi produk dari goresan atau cacat produk sehingga produk tidak rusak. Seperti contoh pada gambar, itu snack nektar itu kan dikasih plastik ya, supaya tidak rusak, tidak mudah rusak rotinya, tetap cantik. Nah, ataupun keripik dikasih kemasan berbentuk kaleng sehingga dia terjaga. Ataupun kemasan sarung diberikan kotak supaya sarungnya masih terlihat rapi, tidak kerunyuk ya. Kemudian yang kedua, melindungi produk selama proses distribusi barang dari pabrik ke distributor. Misalnya dengan memberikan kotak ataupun kotak kayu, kotak kardus, dan sebagainya. Ini salah satu contoh kotak pizza ya, seringnya ya. Nah, itu dikasih kotak supaya dari yang membuat pizza sampai ke rumah kita tetap cantik, tetap bagus, baik. Yang ketiga, melindungi produk ketika dipajang di toko. Nah, ketika sudah dipajang di toko, pasti orang ingin memegang, kemudian menyentuh, melihat seperti apa sih. Nah, supaya dia tetap terjaga, tidak mudah rusak, maka diberikanlah kemasan yang menjaganya dari tangan-tangan yang ingin membuka gitu ya. Nah, jadi ada 3. Nah, syarat kemasan produk itu pertama, memiliki permeabilitas, kemampuan melewatkan udara sesuai dengan bahan pangan yang dikemas. Tidak bersifat racun, ini berbahaya buat kita. Kedap air dan tahan panas. Keempat, mudah dikerjakan secara maksimal. Kemudian harganya relatif murah. Karena kalau mahal tentu kalah nanti dengan isi produknya. Nah, bahan kemasan produk ini bisa berbagai macam. Salah satunya adalah kain belacu. Nah, kain belacu ini biasanya mengemas bahan pangan tepung. Cuman kalau kita sekarang lihat di swalayan yang kemasan sekilo plastik ya, ini kemasan yang lebih dari sekilo. Kemudian ada kertas grease proof. Ini pengemas utama mentega, margarin, daging, kopi, gula. Nah, ini ada kertas kemasan. Biasanya kalau kita lihat mungkin kertas kemasan kalau kita beli burger ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian
gelas bersifat inert, tidak bereaksi terhadap bahan pangan, kuat terhadap kerusakan akibat pengaruh waktu, dan transparan. Ini biasanya pada kemasan minuman. Nah, nampak cantik kalau berwarna-warni, tapi bisa juga kemasan produk yang lain. Kemudian ada metal atau logam, bisa berbentuk kemasan kaleng, minuman, dan lain sebagainya. Ataupun plastik, ya ini yang paling sering kita jumpai, walau berbentuk kantung ataupun kotak, ataupun untuk ada stroberi nih. Kemudian ada daun. Nah, ini biasanya untuk produk makanan yang tidak lama. Daun yang dipakai bisa berupa daun pisang, daun jati, daun bambu, daun jagung, daun palem. Mungkin yang di sekitar kita paling sering kita temui daun pisang. Nah, kalau kemasan menggunakan daun ini aman dan biodegradable ya. Nah, yang berikutnya adalah kayu dan karton. Biasanya untuk mengemas sebuah buahan ataupun produk makanan. Yang kedua, reklame, yaitu logo. Bagian dari reklame adalah logo. Ada logo Nur Ilmi, logo lambang SD, kemudian ada Universitas Jambi, ada ASEAN, ada Gojek. Sering lihat ya. Nah, logo ini ketika kita melihat logo, pasti kita terpikirnya suatu organisasi ya, atau suatu lembaga, atau suatu perusahaan. Nah, apa itu logo? Logo adalah huruf atau lambang yang mengandung makna. Jadi dia menjelaskan citra sebuah organisasi ataupun lembaga. Tujuan kita membuat logo sebagai identitas agar terlihat unik dan mudah dibedakan dengan perusahaan atau organisasi atau produk lain. Jadi jika antum ingin punya perusahaan atau ciri khusus dari produk yang antum buat, maka buatlah satu logo yang berbeda dari yang lainnya. Bukan ngambil dari internet, tapi membuatnya dengan unik ya, jadi berbeda. Nah, logo ini lambang atau simbol khusus yang mewakili suatu perusahaan atau organisasi. Jadi bisa berupa nama seperti Nike ya, kemudian lambang burung Garuda, ataupun elemen grafis lainnya. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan saat membuat logo: dapat dideskripsikan, artinya dapat dijabarkan, dijelaskan, mudah diingat, tetap terlihat indah walaupun ditampilkan tanpa warna, dapat disesuaikan, terlihat bagus baik itu dalam skala kecil maupun besar, relevan dengan produk yang dihasilkan. Nah, yang ketiga adalah poster. Kita juga udah sering melihat poster ketika kita mau masuk ke tempat ramai, seperti mau masuk pasar, mau masuk sekolah, ada beberapa poster. Biasanya berisi poster ajakan. Nah, kalau sekarang yang marak adalah poster tentang COVID ya. Nah, apa itu poster? Karya seni yang memuat huruf dan gambar dibuat di atas kertas berukuran besar agar mudah dilihat oleh banyak orang. Tujuannya sebagai media promosi untuk menarik minat masyarakat agar berpartisipasi. Nah, poster ini ditempel pada tempat ramai dan strategis, misalnya di pasar, kemudian di sekolah, di tempat objek wisata, di halte, dan di tempat lainnya yang biasanya dilalui banyak orang. Nah, biasanya poster berisi ajakan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu. Ini contohnya, ayo lakukan 3S, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, ataupun buang sampah sesuai tempatnya. Ini adalah poster yang selalu sering dibuat tapi masih kita abaikan.
Ayo nak, kita buang sampah pada tempatnya. Sekitar kita berbuat, insya Allah lingkungan kita pun akan terjaga kebersihannya. Nah, unsur-unsur dalam poster berupa penggunaan warna-warna yang menarik ya. Kemudian jenis huruf yang mudah dibaca ketika kita berada pada jarak yang agak jauh dari poster tersebut. Tata letak penulisan sehingga ketika melihat langsung terbaca apa yang diharapkan dari poster tersebut. Penulisan poster singkat, jelas, mudah dipahami. Ini tulisannya atau bahasa yang digunakan dalam poster. Singkat, jelas, mudah dipahami. Kemudian ditambah gambar yang menarik, disesuaikan dengan warna-warna yang mencolok ya. Langkah-langkah membuat poster. Pertama, menentukan tujuan poster. Menentukan posisi poster akan diletakkan di mana. Jangan pula diletakkan di daerah yang sepi, nggak ada yang baca. Kemudian yang ketiga, membuat rencana perkiraan jumlah poster yang akan diproduksi. Kita mau bikin berapa buah? Menentukan bagian desain. Nah, desain ini seperti ukuran, bentuk, bahan, tulisan ya. Pesannya singkat, jelas, mudah diingat. Kemudian yang kelima, membuat sketsa desain pada kertas. Menguji poster sehingga poster dapat dipahami dan dimengerti. Itu langkahnya. Nah, ciri poster dengan tulisan yang jelas ini boleh diterapkan. Ketika kita baca judul dari jarak 10 meter bisa terbaca. Kalau subjudulnya di bawah judul ya, itu 3 meter terbaca. Isinya 1 meter minimal bisa dibaca. Nah, yang berikutnya adalah embalase. Nah, ini adalah salah satu embalase produk cabai bubuk. Pisangnya ya yang dilihat, pisangmu, bukan susunya. Nah, embalase adalah pengemasan atau pengepakan barang. Sebagai kemasan atau pembungkus atau pelindung produk dan daya tarik konsumen. Ini adalah fungsi embalase. Nah, Ibu tambahkan bagian-bagian embalase. 1. Jadi bagian depannya terdapat 2 bagian, gambar dan nama produk. Kemudian di bagian belakang terlampir informasi produk seperti komposisi dan informasi nilai gizi pada produk. Buklet. Ini sering kita dapatkan ketika ada pameran. Paling sering ya. Dia berbentuk buku kecil dan tipis yang terdiri atas beberapa halaman bolak-balik. Memiliki sampul halaman judul, dijilid, jumlah halaman yang lebih banyak dari pamflet. Nah, manfaatnya biaya yang dikeluarkan lebih murah. Informasinya tersampaikan kepada masyarakat dengan cepat. Penyampaiannya dilakukan sesuai kondisi. Informasinya lebih rinci karena di situ ada detail produk yang kita tawarkan. Konsumen dapat membaca dan menyimpan buklet sewaktu-waktu. Dan terakhir, desain bukletnya lebih menarik. Nah, demikianlah penjelasan mengenai reklame pada tema 5. Semoga menambah wawasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.